3, 2, 1. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu uji pada mata kuliah statistik yang diampu oleh dosen pengampu Faridawati Marpaung MSI. Adapun uji yang akan kami jelaskan pada saat ini ataupun pada kesempatan kali ini adalah uji ANOVA. Sebelum kami memaparkan materi terkait uji ANOVA, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Lutfi Hari Orlando Ndraha. Yang kedua, ada saudari Yohana Loisa Simangunsong. Yang ketiga ada saudara Abdi Thomas Robertus Naga. Dan yang keempat ada Nani Irma Pratiwisyagian. Yang kelima ada Melisa Arta Anastasia Tambunan. Dan yang terakhir ada Ruth Olivia Lestari Hutapea. Sebelum kita masuk pada pemaparan mengenai uji ANOVA lebih dalam lagi, ada baiknya kita masuk pada latar belakang terlebih dahulu. Adapun latar belakang pada uji ANOVA kali ini adalah dalam bidang industri, genetika, dan bidang kehidupan lainnya, data yang dimiliki harus diuji dan diamati untuk kemajuan industri. Data tersebut biasanya berbentuk kumpulan data yang harus diuji dan diamati melalui metode statistik. Salah satu metode pengujian statistik yang bisa digunakan adalah uji ANOVA. Junri Lasmon Marpaung dalam jurnal penerapan metode ANOVA untuk analisis sifat mekanik komposit serabut kelapa pada tahun 2017 menyebutkan bahwa uji ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang digunakan dalam penelitian eksperimen. Dilansir dari Investopedia, tes ANOVA yang dikembangkan oleh R.A. Fischer untuk membandingkan rata-rata populasi dari dua kelompok atau lebih, sehingga bisa menentukan hubungan di antara mereka. Analisis ragam atau ANOVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Hal ini memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan minimal risiko kesalahan. Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah pada uji ANOVA yang akan dijelaskan. Ada perumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian dari uji ANOVA? Yang kedua, apa syarat uji ANOVA? Yang ketiga, apa fungsi dari uji ANOVA? Yang keempat, apa tujuan dari uji ANOVA? Dan yang kelima, apa saja metode dari uji ANOVA? Selain rumusan masalah, pasti kita akan mempunyai tujuan untuk memaparkan materi mengenai uji ANOVA. Adapun tujuan pada penjelasan kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian dari uji ANOVA, yang kedua untuk mengetahui syarat dari uji ANOVA, yang ketiga untuk mengetahui fungsi dari uji ANOVA, yang keempat untuk mengetahui tujuan dari uji ANOVA, dan yang terakhir ada untuk mengetahui metode dari uji ANOVA. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian uji ANOVA. Analisis varian atau analysis of variance yang sering disebut ANOVA adalah sebuah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apakah rata-rata hitung atau mean dari tiga populasi atau lebih sama atau tidak. Hipotesis nol dalam uji ANOVA adalah bahwa semua populasi yang sedang diuji
memiliki rata-rata hitungan yang sama. Sedangkan hal satunya adalah tidak semua populasi memiliki rata-rata hitung yang sama. Dalam uji ANOVA ini, diasumsikan bahwa semua populasi yang sedang dikaji memiliki keragaman atau varians yang sama, tanpa mempertimbangkan apakah populasi-populasi tersebut memiliki rata-rata hitung yang sama atau berbeda. Ada dua metode untuk mengestimasi nilai varians ini, yaitu yang pertama metode dalam kelompok, dan yang kedua adalah metode antar kelompok. Metode dalam kelompok menghasilkan estimasi tentang varians yang valid, apakah hipotesis nol salah atau benar. Sedangkan pada metode antar kelompok menghasilkan estimasi tentang varians yang valid hanya jika H0-nya benar. Analisis varian atau ANOVA adalah teknik analisis statistika yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher, yang juga dapat dipahami sebagai perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi. Namun, dapat juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Jadi, jika kita menguji hipotesis nol bahwa rata-rata dua kelompok tidak berbeda, teknik ANOVA dan uji T akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak atau menerima hipotesis nol. Selanjutnya, langkah akhir dari uji ANOVA adalah menghitung rasio antara metode antar kelompok sebagai numerator dan metode dalam kelompok sebagai denominator. Jika HO diterima, rasio di atas berisikan dua hasil estimasi yang terpisah dari populasi yang memiliki varian sama dan karenanya berasal dari distribusi F. Namun demikian, jika rata-rata hitung populasi yang dikaji tidak sama, hasil estimasi dalam numerator akan mengembang sehingga rasio akan menjadi sangat besar. Jelas bahwa rasio demikian dengan membandingkannya dengan distribusi F tidak berasal dari distribusi F dan HO akan ditolak. Selanjutnya ada asumsi ANOVA. Uji ANOVA termasuk parametrik, sama halnya dengan uji-uji parametrik lainnya. Sebelum menggunakan uji yang dimaksud, terlebih dahulu periksa apakah sampel itu telah memenuhi asumsi-asumsi dari uji tersebut. Uji ANOVA mempunyai asumsi 3. Asumsi yang pertama itu, individu-individu dalam sampel harus diambil secara random, secara terpisah satu sama lain dari masing-masing populasinya, atau sampel bersifat independen. Asumsi yang kedua, distribusi gejala yang diselidiki dalam masing-masing populasi itu adalah normal. Jika belum diketahui apakah sampel telah mengikuti distribusi normal atau tidak, dapat dilakukan pengetasan normalitas. Kemudian asumsi yang ketiga itu, varians dari masing-masing populasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan satu sama lain. Apabila belum diketahui, harus dihitung terlebih dahulu dengan mengadakan pengetasan terhadap varian-varian. Nah, apabila sampel tidak memenuhi asumsi seperti di atas, maka sebaiknya tidak melakukan uji ANOVA, melainkan uji non-parametrik, yaitu uji Pruskal-Wallis. Nah, selanjutnya syarat uji ANOVA. Syarat uji ANOVA terdiri dari 3. Yang pertama, random sampling. Yang kedua, homogeneity of variance. Yang kedua, multivariate normality.
Nah, yang pertama itu random sampling. Sampel ini bersifat independen dan bebas. Artinya, individu sampel diambil secara acak dari masing-masing populasi atau kelompok data. Kemudian jenis yang kedua itu multivariate normality. Distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, homogeneity of variance. Setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika berbeda pun hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan variansi dapat diketahui melalui pengujian variansi. Selanjutnya itu fungsi uji ANOVA. Uji ANOVA ini berfungsi untuk membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari dua atau lebih kelompok data. Ada dua jenis uji ANOVA. Yang pertama itu ANOVA satu arah dan yang kedua ANOVA dua arah. Jenis yang pertama, ANOVA satu arah, berfungsi untuk menganalisis data yang hanya memiliki satu variabel bebas atau karena satu faktor. Sedangkan jenis ANOVA yang kedua, yaitu uji ANOVA dua arah, berfungsi untuk menganalisis data yang memiliki dua variabel bebas atau memiliki faktor kedua yang mempengaruhi kondisi populasi. Selanjutnya, tujuan uji ANOVA. Tujuan ANOVA adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberikan hipotesis nol kepada populasi data. Junri Lamson, Marpao, dan teman-temannya dalam jurnal penerapan metode ANOVA untuk analisis sifat mekanik komposit serabut kelapa tahun 2017 menyebutkan bahwasannya hipotesis nol adalah data dari sampel acak dengan populasi yang sama memiliki ekspektasi mean dan variasi yang sama pula. Selanjutnya yaitu metode ANOVA. Ada dua metode ANOVA. Yang pertama, metode antar kelompok atau Baldwin method. Metode memang menghasilkan estimasi varian yang valid jika hipotesis nol benar. Persamaan yang digunakan yang S varian estimasi menggunakan metode antar kelompok sama dengan stigma I dikali X1 dikurang X kuadrat per C atau jumlah kelompok dikurang 1. Variasi metode ini juga bisa menggunakan persamaan berikut, yaitu variasi destimasi menggunakan metode antar kelompok sama dengan stigma I dikali X1 dikurang X kuadrat per jumlah kelompok dikurang 1. Yang kedua, metode dalam atau kelompok, yaitu Witten method. Terlepas dari benarnya atau tidaknya HO atau metode dalam kelompok atau Witten method akan menghasilkan estimasi yang valid. Hal ini disebabkan oleh variabilitas sampel yang diskriminasi dengan jalannya membandingkan setiap butir data dengan rata-rata hitung masing-masing. Nilai sampel yang diambil dari populasi A dibanding dengan rata-rata sampel A, demikian juga dengan masing-masing populasi yang diobservasi. Persamaan berikut digunakan untuk mengestimasi keragaman atau variasi pada metode dalam kelompok, yaitu XW kuadrat sama dengan stigma J dikali stigma I kali X1 XI kali XJ dikurang XJ kuadrat sama dengan
derajat bebas dikurang 1. Selanjutnya, ada jenis-jenis ANOVA. Yang pertama, ada jenis univariat dan multivariat. Jadi jenis-jenis ini dikelompokkan berdasarkan jumlah variabel independen, jumlah variabel faktor atau independent variable dan variabel bebas, dan jumlah variabel responden atau dependent variable atau variabel terikat. Jadi yang pertama, univariat. Jenis univariat ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, univariate one-way analysis of variance. Jadi, apabila variabel bebas dan variabel terikat itu hanya 1. Yang kedua, univariate two-way analysis of variance. Jadi di sini akan digunakan jenis univariat ini apabila variabel bebasnya ada 2, sedangkan variabel terikatnya ada 1. Jenis yang ketiga adalah univariate multi-way analysis of variance. Jenis ini akan digunakan apabila variabel bebas ada lebih dari 2. Selanjutnya ada jenis multivariat, di mana jenis multivariat ini dibagi 3, yaitu multivariat one-way atau analysis of variance. Jadi analisis ini digunakan apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Selanjutnya ada multivariate two-way analysis of variance. Di sini akan digunakan apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang ketiga ada multivariate multi-way analysis of variance. Jenis ini digunakan apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Selanjutnya apa yang membedakan? Jadi jika kita menganalisis data yang memiliki lebih dari 1 variabel, ini belum tentu analisis data tersebut dikategorikan sebagai analisis multivariat. Bisa saja analisis data tersebut hanya analisis univariat. Jika didefinisikan, analisis univariat adalah analisis data secara serentak, di mana data yang diamati hanya memiliki 1 variabel dependen pada setiap objek yang diamati. Sedangkan analisis multivariat itu sendiri adalah analisis data secara serentak, di mana pada data tersebut terdapat lebih dari 1 variabel dependen pada setiap objek yang diamati. Jadi perbedaan analisis univariat dan multivariat itu terdapat pada jumlah variabel dependen yang diamati. Perbedaan analisis univariat dan multivariat dapat kita lihat pada analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda, metode analisis yang dikategorikan ke dalam analisis univariat. Karena jika kita lihat persamaan analisis regresi berganda, yaitu Y sama dengan B0 tambah D1 S1 ditambah D2 S2 dan selanjutnya, yang berganda adalah variabel independennya, yaitu S. Sedangkan variabel independennya Y. Jika analisis regresi mempunyai lebih dari 1 variabel dependen, maka analisis regresi tersebut menjadi analisis regresi multivariat. Jika variabel independennya hanya 1 variabel, namun variabel dependennya lebih dari 1, dependennya lebih dari 1, maka kita akan menamakannya sebagai MANOVA. Selain itu, ada jenis lain yang digunakan dalam ANOVA. Yang pertama, repeated measure analysis of variance. Yang kedua, analysis of covariance atau ANCOVA. Selanjutnya, multivariate analysis of covariance non-COVA.
Untuk materi selanjutnya, yaitu cara menghitung ANOVA. Langkah-langkah untuk menghitung ANOVA yang pertama, menghitung mean dari tiap-tiap kelompok atau MK, kemudian menghitung mean totalnya. Langkah kedua, menghitung deviasi. Setelah kita menghitung deviasi, maka akan didapatkan deviasi antar kelompok terhadap antar kelompok, yaitu deviasi yang terjadi dari mean suatu kelompok terhadap mean total. Karena variabilitas tersusun oleh deviasi-deviasi, maka akan dipunyai tiga macam variabilitas. Langkah yang ketiga yaitu setiap deviasi yang dikuadratkan dan dikuadratkan. Jadi ada dua macam deviasi kuadrat, yaitu yang pertama deviasi kuadrat dalam kelompok atau delta dalam, dan yang kedua deviasi kuadrat antar kelompok atau delta antara. Langkah keempat yaitu menghitung mean kuadrat. Oleh karena kuadrat deviasi sangat tergantung kepada jumlah individu atau n, sehingga deviasi kuadrat itu kurang cocok untuk menguji hipotesa pada ANOVA. Langkah yang selanjutnya yaitu menghitung F-ratio. F-ratio itu sendiri adalah angka-angka perbandingan antara mean kuadrat antar kelompok dengan mean kuadrat antar kelompok dan dalam kelompok. Langkah selanjutnya, setelah F-ratio itu ditemukan, kemudian kita bandingkan F tadi dengan F tabel yang biasanya pada taraf signifikan 5% dan 1%. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel ringkasan ANOVA. Langkah yang selanjutnya, setelah F tadi telah ditemukan dan telah dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikan 5% atau 1%, maka akan ditemukan kesimpulan yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan selanjutnya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 akan diterima. Baik, dikarenakan rekan-rekan saya sudah menjelaskan secara teori mengenai ANOVA ini, maka tentunya materi tersebut tidak akan ada gunanya jika kita tidak membuat contoh soal. Oleh karena itu, kelompok kami menyajikan contoh soal untuk terkait dengan perhitungan ANOVA. Yaitu contoh soalnya, tes bahasa Indonesia diberikan kepada 3 kelompok pelajar SMA. Dalam hal ini, diinginkan untuk menguji apakah rata-rata nilai tes untuk ketiga kelompok itu sama atau tidak. 3 sampel random menunjukkan bahwa hasil tes sebagai berikut. Ujilah hipotesis nilai rata-rata ketiga kelompok itu pada kesamaan yaitu taraf signifikan 0,05. Sebagaimana yang dapat kita lihat, bahwasanya dalam hal ini kelompok kami menyajikan 3 kelompok yang terdiri dari 6 data pada masing-masing kelompok, yaitu pada kelompok pertama terdiri dari data 24, 32, 26, 18, 34, dan 28. Kemudian pada kelompok 2 terdiri dari 27, 46, 39, 16, 36, dan 34, dan yang terakhir pada kelompok ketiga yaitu 30, 24, 40, 16, 36, dan 34. Kemudian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan kami tadi, bahwasanya dalam perhitungan ANOVA tentunya ada langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini, kami dari kelompok 5 akan memberikan cara simpelnya untuk dapat memahami bagaimana perhitungan dalam ANOVA. Yang pertama sekali yang perlu kita ketahui yaitu kita harus menghitung nilai rata-rata dari setiap kelompok atau sering disebut dengan grup mean. Sebagaimana yang ditampilkan di sini, bahwasanya 27 itu diperoleh dari jumlah keseluruhan dari kelompok 1 kemudian dibagi 6. Jadi rata-rata dari kelompok 1 yaitu 27. Kemudian rata-rata dari kelompok 2, 33, dan rata-rata nilai dari kelompok 3 yaitu 30. Kemudian setelah kita memperoleh rata-rata dari masing-masing kelompok tersebut, maka kita dapat menentukan grand mean yang artinya keseluruhan
rata-rata dari ketiga kelompok tersebut. Caranya sama seperti yang tadi. Kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita bagi, sehingga diperoleh hasil 30. Nah, jika kita sudah mengetahui rata-rata dari setiap kelompok dan rata-rata keseluruhan, maka kita bisa menghitung atau bisa memasukkannya ke dalam rumus untuk mencari nilai antar kelompok, yaitu rumusnya SB kuadrat sama dengan N sigma J dikali rata-rata kelompok J dikurang rata-rata keseluruhan kuadrat per C dikurang 1. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui apa sih arti dari simbol-simbol ini, dapat kita lihat pada selandia yang telah kami tampilkan sebelumnya. Nah, jika kita sudah mengetahui nilai apa yang perlu dimasukkan, maka kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke simbol-simbol dari perolehnya, yaitu 9, 90, 18, dan 108. Begitu juga pada tabel sebelahnya. Namun bedanya, tabel yang sebelah itu merupakan nilai dari dalam kelompok, yang artinya kenapa bisa 9, 36, dan 0? Nah, 9 itu diperoleh dari jumlah data di kelompok 1, misalnya kelompok 1 ada nilai 24. 24 dikurang rata-rata dari kelompok 1, 24 dikurang 27, kemudian nanti hasil dari penjumlahan tersebut dikuadratkan sehingga diperoleh jumlah nilainya yaitu 9. Begitu juga seterusnya. Nah, itu untuk menentukan data-data yang ada di dalam kelompok. Nah, untuk dapat menjumlahkan nilai data dalam kelompok tersebut, kita menggunakan rumus yaitu SW kuadrat sama dengan sigma J dikali sigma I buka kurung XIJ dikurang rata-rata J kuadrat per C dikali N kurang 1. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan hipotesis dari data yang ingin kita uji. Nah, dalam hal ini kelompok kami menyajikan bahwasannya jika H0 diterima, maka dapat diketahui bahwasannya X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Namun jika H1 yang diterima, maka dapat diketahui bahwasannya X1 tidak sama dengan X2, tidak sama dengan X3, atau paling sedikit satu pasang berbeda, dengan taraf signifikan 0,05, yaitu wilayah kritiknya F 0,05 sama dengan 3 kurang 1, 18 kurang 3 sama dengan 3,6823. Nah, dari mana nilai ini didapatkan? 3 kurang 1 itu merupakan jumlah kelompok dikurang 1. Kemudian 18 itu jumlah keseluruhan kelompok. Artinya, tadi kita punya 3 kelompok. Dengan masing-masing kelompok memiliki 6 data. 6 kali 3 sama dengan 8. Jadi 8 dikurang jumlah kelompoknya. Nah, untuk mengetahui 3,6823 ini, kita memerlukan yang namanya tabel distribusi F. Jadi, nilai 3,6823 ini kita peroleh dari tabel distribusi F. Nah, setelah kita mengetahui seluruh perhitungannya, maka dapat kita buat suatu tabel simpulan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan kami tadi, yang berisi sumber keragaman, yaitu antar kelompok, dalam kelompok, kemudian jumlah kuadrat, yaitu terdiri dari antar kelompok 108 dan dalam kelompok 1090. Derajat bebasnya 2 untuk yang antar kelompok dan 15 untuk yang dalam kelompok. S2 estimasi pada antar kelompok yaitu sejumlah 54 dan dalam kelompok sejumlah 545. Nah, S2 estimasi ini kita peroleh dari 108 dibagi 2 sama dengan 54, dan untuk yang dalam kelompok 1090 dibagi 15 sama dengan 545. Kemudian untuk menentukan F hitungnya, kita bisa mengurangkan atau membagikan 54 dibagi 545, sehingga nanti akan diperoleh jumlahnya 9,9082. Nah, sebagaimana ketetapan yang telah kami tampilkan tadi, bahwasanya apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, kita ketahui bahwasanya F tabelnya itu 3,0
0,68239082, sehingga dapat kita tarik kesimpulan atau kita tetapkan sebuah keputusan bahwa dari soal ini dapat diketahui H0-nya ditolak dan disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu pasang nilai rata-rata dari ketiga kelompok itu berbeda. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasannya ANOVA atau sering dikenal dengan sebutan ANOVA adalah anonim dari analisis varian terjemahan dari Analysis of Variance, sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA ini merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong ke dalam analisis komparatif atau perbandingan, lebih dari dua rata-rata. Uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya dari signifikasi hasil penelitian atau ANOVA satu jalur. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan, artinya data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T atau T-hitung. Uji T atau uji Z hanya dapat melihat perbandingan dua kelompok data saja, sedangkan ANOVA satu arah lebih dari dua kelompok data. Nah, demikian yang dapat kami bagikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Namun demikian kami juga menyadari ada kekurangan dari video penjabaran kami. Untuk itu kami menerima saran dan masukan agar kedepannya kami dapat memperbaiki demi kepentingan dan kebaikan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.